Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesehatan, masih memberikan kesempatan waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim di tempat yang mulia ini. Kita meminta kepada Allah agar apa yang kita usahakan di pagi hari ini menjadi amal saleh bagi kita, sebagai bekal, sebagai pemberat timbangan kebaikan di yaumil akhir nanti. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kajian kita akan kita beri judul 5 kunci menuju istiqamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, telah berlalu waktu yang sangat lama dari zaman nubuwah, zaman kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di zaman ini telah 1433 tahun dan kita sekarang berada di ujung tahun 1433 Hijriah, sejak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan waktu yang sebentar, tetapi waktu yang cukup panjang ketika kita mendapati di zaman kita sekarang ini kaum muslimin, kita akan mendapati bahwasanya mereka hidup di tengah satu masyarakat yang kalau boleh kita bilang bahwasanya mereka hidup dalam kenyataan yang pahit, yang getir, yang menyedihkan. Kita dapati sebagian kaum muslimin, ataupun boleh dikatakan kebanyakan kaum muslimin, mereka itu hanyut dibawa oleh derasnya arus kerusakan zaman, terbawa hanyut begitu saja tanpa ada usaha sedikit pun untuk berubah menjadi lebih baik. Kita melihat sebagian kaum muslimin, mereka memperturutkan hawa nafsunya. Sebagian kaum muslimin
mereka inginnya, cita-citanya hanya sekedar apa? Memperturutkan kesenangan-kesenangan dunia, tanpa pernah sama sekali terbayang dalam pikirannya bahwasanya kehidupan hakiki sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Hal yang semacam ini adalah satu musibah. Karena apa? Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan nanti setelah kematian kita. Sebagian kaum muslimin yang masih berbangga dengan agama Islam, yang masih senang kalau dikatakan sebagai seorang muslim, sebagian mereka terjerumus ke dalam kerancuan pemikiran tentang agamanya. Begitu banyak di antara mereka yang masih senang menyandang sebagai seorang muslim, tetapi kita dapati ketika kita sodorkan di hadapannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka ini adalah ajaran di masa yang lalu. Di zaman kita sudah tidak perlu lagi kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenyataan yang ada di tengah kaum muslimin. Sehingga sebagian orang, sebagian kecil dari kalangan kaum muslimin yang memiliki cita-cita mulia, ingin kembali mengamalkan Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diamalkan oleh Rasulullah, sebagaimana diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka akan mendapati bahwasannya diri mereka menjadi orang-orang yang terasing, menjadi orang-orang yang nganeh-nganehi, tidak wajar, tidak lumrah. Karena apa? Kebanyakan mereka terseret arus derasnya kerusakan zaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal itu di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Fatuba lil ghuraba." Bada'al Islamu ghariban, Islam dimulai dalam keterasingan, aneh. Ketika ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, siapakah beliau? Nabi kita Muhammad, yang mengajak kepada manusia untuk meninggalkan peribadahan kepada segala sesuatu yang selain Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, dan ketika itu hanya sendiri. Gak ada yang menemani beliau sallallahu alaihi wasallam. Islam dimulai dalam keterasingan. Masa sih harus meninggalkan seluruh sesembahan hanya beribadah kepada Allah? Ini adalah sesuatu yang aneh. Wa sayaudu ghariban, dan Islam ini akan kembali menjadi aneh, menjadi asing. Kama bada'a, sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang dijuluki dengan al-ghuraba, orang-orang yang asing, yang aneh tersebut. Siapakah mereka? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan sesuatu yang telah dirusak oleh kebanyakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyebutkan yang beruntung itu yang gharib, yang ghuraba saja, tetapi sifatnya disebutkan. Siapakah mereka? Orang-orang yang melakukan perbaikan sesuatu yang telah dirusak oleh manusia. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran yang sangat menakjubkan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam di akhir zaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani,
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun," akan datang kepada manusia suatu zaman, "as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabid 'alal jamr." Kata beliau, akan datang suatu zaman ke tengah manusia di mana orang-orang yang bersabar di atas ajaran agamanya, di atas ajaran Islam, kal-qabid 'alal jamr, seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Permisalan yang menakjubkan. Apakah ada di antara kita yang sanggup menggenggam bara api? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup untuk menggenggam bara api. Tetapi begitulah permisalan yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berusaha menghidupkan syariat Islam di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Ketika keadaan yang sudah sedemikian parah, keadaan kaum muslimin yang sudah sedemikian rusaknya, maka kita akan mendapati begitu banyak kasus-kasus tukar guling. Bukan tukar guling tanah, tetapi tukar guling akidah dan keimanan. Alias apa? Murtad. Menggantikan keimanannya dengan kepentingan dunia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita yang hidup di akhir zaman adalah sangat butuh kepada perkara-perkara yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan hal itu bisa membantu kita bisa istiqamah dalam ajaran Islam, sehingga kita bisa menutup kehidupan kita dengan penutup yang berbahagia, yaitu kalimatul la ilaha illallah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan sebutkan 5 kunci istiqamah yang insya Allah ketika kita praktekkan hal itu, biiznillah kita akan bisa istiqamah di atas ajaran Islam hingga akhir hayat kita. Kunci istiqamah yang pertama, kembali kepada ajaran Al-Quran. Kembali kepada ajaran Al-Quran. Tentunya ketika kita menyebutkan kembali kepada ajaran Al-Quran, Al-Quran itu bukanlah hanya sekedar untuk dibaca. Al-Quran tujuannya untuk dibaca, kemudian setelahnya apa? Dipahami, kemudian setelahnya apa? Diamalkan. Kembali kepada Al-Quran adalah mencakup kepada hal-hal tersebut. Al-Quran merupakan sarana paling pokok, paling utama agar seorang itu bisa istiqamah di atas ajaran Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membantah syubhat yang diedarkan oleh orang-orang kafir, Allah Ta'ala menjelaskan, menegaskan tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala alladhina kafaru," yang dikasahkan ucapan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mengucapkan laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an tidak turun sekali saja kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang kafir mempertanyakan, kenapa kok Al-Qur'an enggak turun sekaligus? Al-Qur'an itu turunnya adalah bertahap. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjawab apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Demikianlah kami hendak menguatkan hatimu dengannya.
diturunkannya Al-Quran sebagai sesuatu yang bisa meneguhkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila, dan kami baca Al-Quran secara tartil, secara teratur dan secara benar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini kita mengambil satu pelajaran. Sesuatu yang bisa mengokohkan hati Nabi, maka bisa mengokohkan hati umatnya. Sesuatu yang bisa meneguhkan keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya bisa mengokohkan keimanan umatnya. Lalu kenapa Al-Quran menjadi sumber istiqamah, menjadi sumber pokok untuk bisa istiqamah? Jawabannya di antaranya adalah ada 3 perkara. Yang pertama, Al-Quran menyemaikan nilai-nilai keimanan di dalam diri seorang hamba. Al-Quran menanamkan benih-benih keimanan di dalam hati seorang hamba. Kita akan mendapati begitu banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana di sana terdapat perkara-perkara yang bisa menanamkan keimanan kepada kita. Di antaranya yang terbesar dan yang paling banyak adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah itu rukun iman yang keberapa, Dek? Iman kepada Allah rukun iman yang keberapa? Yang pertama, rukun iman atau rukun Islam? Iman. Ahsan. Maka kita akan mendapati begitu banyak di dalam Al-Quran ayat yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ayat kita dapati. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antaranya adalah bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya pemberi rizki. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, sesembahan yang paling hak di antara sesembahan-sembahan yang lain. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sebutkan sebagian kecil dari ayat-ayat tersebut. Ayat yang senantiasa kita baca sehari semalam minimal 17 kali. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada apa sih sebenarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa alhamdulillahi rabbil alamin? Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Allah adalah Tuhan seru sekalian alam. Rabb artinya apa? Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah meliputi seluruh alam semesta ini. Yang selain Allah, itulah di bawah kekuasaan Allah. Berarti malaikat di bawah kekuasaan Allah, langit dan bumi di bawah kekuasaan Allah, seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita sebutkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian ayat yang setelahnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi, tetapi dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak zalim. Allah itu sayang sekali kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya meliputi segala apa yang telah diciptakannya. Berbeda dengan makhluk.
Berbeda dengan manusia. Manusia punya kekuasaan sedikit, zalimnya luar biasa. Kadang-kadang kekuasaannya cuma menguasai satu desa. Kekuasaannya hanya cuma sekedar satu kecamatan, satu kabupaten, sudah berbuat zalim, berbuat semena-mena, dan ini bisa kita saksikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi, tunduk semuanya di bawah kekuasaan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kemudian setelahnya Allah Ta'ala menyebutkan Maliki Yaumiddin. Dialah Allah penguasa hari pembalasan, yang menguasai hari pengadilan, hari Yaumul Hisab. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Maliki Yaumiddin. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan Maliki Yaumiddin? Tidak mengatakan Malikid Dunya wa Yaumiddin, penguasa dunia dan penguasa hari pembalasan. Kenapa sebabnya? Kenapa Allah hanya mengkhususkan Maliki Yaumiddin saja? Karena kita akan mendapati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini memperkenankan makhluknya untuk jadi penguasa. Seorang berkuasa atas orang lain, seorang berkuasa atas satu daerah, seorang berkuasa atas satu negeri. Bukankah itu terjadi di dunia? Jawabannya iya. Tetapi ketika di yaumil akhir nanti, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah ada seorang yang memiliki kedudukan tinggi kemudian datang menghadap Allah dengan bala tentaranya? Tidak. Apakah ada seorang yang kaya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bodyguardnya? Tidak ada. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti, semuanya sama. Yuhsyarun nas hufatan uratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sama. Hufatan uratan ghurla. Tidak bersendal, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Semuanya sama. Penguasa setinggi apapun kekuasaannya, setinggi apapun kedudukannya, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti itu. Sekaya apapun dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sama dengan yang lainnya. Enggak ada beda sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Maliki Yaumiddin. Para ulama menyebutkan dalam tafsirnya bahwasannya karena ketika itu manusia kekuasaannya terputus. Makhluk kekuasaannya berhenti sampai di situ. Ketika itu yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui Allah Rabbul Alamin, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita diperintahkan dari makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita beribadah hanya kepada Allah. Kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Al-Quran menanamkan benih-benih keimanan kepada hati seorang hamba. Kemudian yang kedua, Al-Quran memberikan gambaran yang benar tentang hidup di dunia. Al-Quran memberikan gambaran yang benar tentang hidup di dunia. Kehidupan dunia disebutkan di dalam Al-Quran dengan mata'un qalil. Allah Ta'ala berfirman, mata'un qalil walahum adzabun alim. Mata'un qalil. Apa artinya mata'un qalil? Kesenangan yang sedikit. Kesenangan yang sedikit. Dunia ini, sebanyak apapun harta yang kita miliki, adalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala janjikan nanti di yaumil akhir. Kehidupan dunia dikatakan sebagai mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Tetapi kadang-kadang kita senantiasa berebut dengan kesenangan yang sedikit, tidak pernah lagi
kita berusaha untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan yang banyak, kesenangan, kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati kehidupan dunia dengan mata'ul ghurur. Dalam firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu saja. Kesenangan dunia yang kita damba-dambakan, yang kita ingin-inginkan, ketika kita sudah punya, sudah hambar rasanya. Mungkin bagi para pemuda yang ingin memiliki pasangan hidup kayaknya cita-cita yang paling indah, mendapatkan pasangan yang saleh, ataupun para akhwat ingin mendapatkan pasangan yang saleh. Kalau para ikhwan ingin mendapatkan pasangan yang salihah, sesuatu yang sangat indah dalam benak para pemuda. Tetapi ketika sudah mendapatkannya, pengen apa lagi? Pengen apa lagi? Pengen nambah. Masya Allah. Alhamdulillah kalau bisa. Demikian juga orang-orang yang mendambakan punya rumah. Kalau punya rumah kayaknya Masya Allah tentram, kehidupannya tenang, gak ada yang ganggu. Ketika sudah punya rumah, pengen apa lagi? Pengen sesuatu yang lain. Kesenangannya kalau kita kejar, kalau kita sudah dapatkan, ternyata di sana tidak ada kesenangan. Demikianlah kehidupan dunia. Seperti kalau kita mencari air ketika di siang hari, kita mendapati di sana ada fata morgana, seolah-olah air yang Masya Allah indah sekali. Kita datangi ke sana, ternyata kosong, tidak ada apa-apanya. Demikianlah kehidupan dunia ini. Ketika seorang tahu hakikat kehidupan dunia ini, lalu apa yang dia lakukan? Tidak ada lain kecuali apa? Istiqamah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kehidupan dunia, ternyata kesenangan sedikit, kesenangannya menipu. Kalau sudah tahu ini, maka tentu seorang itu akan istiqamah, akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, bahwasanya Al-Quran memberikan jawaban atas setiap syubhat atau kerancuan pemikiran yang disebarkan di tengah kaum muslimin. Al-Quran memberikan bantahan ataupun jawaban atas syubhat yang disebarkan di tengah kaum muslimin. Salah satu contohnya, saya sebutkan satu contoh. Ketika untuk beberapa waktu Al-Quran turunnya terhenti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhenti agak lama wahyu tersebut. Kemudian orang-orang kafir menghembuskan satu syubhat ke tengah kaum muslimin. Apa yang dikatakan? Wudi'a Muhammadun. Muhammad itu telah ditinggal oleh Tuhannya. Ini disebarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Tuhannya, enggak usah diikuti lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan syubhat itu begitu saja tersebar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tidaklah Rabbmu meninggalkanmu dan tidaklah Rabbmu itu benci kepadamu. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bisa mengokohkan hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu butuh kepada jawaban kepada syubhat yang dilontarkan oleh orang musyrik ketika itu. Ini adalah kunci istiqamah yang pertama. Apa tadi? Kembali kepada Al-Quran. Kunci istiqamah yang kedua, berpegang teguh dengan syariat Allah dan beramal dengannya. Berpegang teguh dengan syariat Allah dan beramal dengannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27.
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Ta'ala berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Ta'ala berbuat apa yang Dia kehendaki. Imam Qatadah mengatakan, yang dimaksudkan seorang mukmin dikuatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia dengan ucapan yang kuat adalah dengan diberikan kepadanya al-khair wal amali salih. Diberikan kepadanya, dia bisa melakukan kebaikan. Diberikan kekuatan kepadanya dengan diberikan kemampuan melakukan amalan-amalan saleh. Kalau kita mendapati diri kita bahwasanya kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa melakukan amal saleh, maka kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala sedang menguatkan kita dalam kehidupan dunia. Adapun ucapan yang teguh dalam kehidupan akhirat adalah dikatakan oleh Imam Qatadah adalah fil qabr, yaitu di dalam kubur. Ketika datang dua orang malaikat bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuk. Pertanyaan akhir manusia, ujian akhir manusia, bukan ujian akhir nasional, tetapi apa? Ujian akhir manusia, dan itu yang terberat. Sehingga Utsman bin Affan mengatakan, kalau seandainya seorang itu lulus menjawab 3 pertanyaan ini, maka akan mudah yang setelahnya. Akan tetapi kalau gagal menjawab pertanyaan ini, maka yang setelahnya adalah sulit dan semakin bertambah kesulitannya. Ini yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang yang beriman dialah yang akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan juga nanti dalam kehidupan akhirat. Orang-orang yang teguh di atas syariat Islam lah yang akan dikuatkan oleh Allah. Bukan orang-orang yang malas-malasan dalam beramal. Bukan orang-orang yang senantiasa mengatakan nanti, nanti, dan nanti ketika melakukan amal saleh. Tetapi orang-orang yang bersegera, dialah yang akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mungkin tergambar dalam diri kita kalau disebutkan ada seorang yang Masya Allah imannya kuat sekali, ternyata kita dapati orangnya itu malas beramal? Mungkin enggak? Tidak pernah tergambar dalam diri kita. Tetapi ketika kita disebutkan seorang yang kuat sekali imannya, maka pasti yang tergambar dalam diri kita adalah seorang yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah gambaran sejati hamba Allah di muka bumi. Hamba Allah yang sebenarnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Rasulnya, oleh beliau sendiri, bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan juga utusannya, abduhu wa rasuluh. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Beliau adalah gambaran sejati hamba Allah di muka bumi ini. Beliaulah yang paling tahu jalan menggapai ridho Allah. Beliau orang yang paling tahu bagaimana mendapatkan kecintaan Allah. Amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Rasulullah dialah yang paling tahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla."
amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu walaupun hanya sedikit. Jangan salah terjemah. Amal yang dicintai oleh Allah itu yang sedikit. Kemudian kontinu. Bedakan artinya? Beda enggak? Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang apa? Yang kontinu. Walaupun itu sedikit. Kalau banyak, tentunya lebih dicintai. Kalau kita terjemahannya kebalikannya tadi, yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit yang nggak bisa tambah. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat telah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka itu melaksanakan amalan ketika sudah mendapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapati seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah, kita dapati riwayat-riwayat dari mereka bahwasanya mereka mengatakan, sejak saya mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat sekarang ini saya tidak pernah meninggalkannya walaupun cuma sekali saja. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang istiqomah untuk mendapatkan kebaikan. Usahanya adalah maksimal untuk mendapatkan sesuatu keistiqomahan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga mencontohkan kepada kita satu amalan yang mungkin ini insya Allah bisa kita dapatkan. Cuma modalnya adalah sangat besar. Modalnya harus besar. Modalnya besar, kemauan yang kuat. Tetapi apa? Enggak perlu kepada duit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man thabara 'ala 12 rak'atan." Man thabara 'ala 12 rak'atan buniya lahu minas sunnah buniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang kontinu melaksanakan 12 rakaat sunnah sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Arba'in qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'da adh-dhuhri, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Mahal enggak ini? Modalnya apa? Modalnya mahal sekali. Bukan cuma semiliar. Kalau semiliar masih banyak yang mengusahakan. Dipelalai, ngutang ke bank. Banyak yang mengusahakan untuk mendapatkannya. Modalnya cuma apa? Niatan yang kuat. Dan bermodal air saja. Berwudu, niatan yang kuat, melaksanakan 12 rakaat sehari semalam. Yang sunnah, yang dihadir di sini mungkin termasuk saya masih berapa paling kalau melaksanakan? Kita tanya masing-masing. 12 rakaat. Balasannya apa? Rumah di surga. Rumah di surga. Kalau sekarang saya sampaikan yang bisa sholat duha 4 rakaat, umpamanya cuma 4 rakaat saja. Yang rutin silahkan ngambil satu rumah tipe 45 di perumahan ini atas tanggungan saya. Umpamanya mengatakan seperti itu. Percaya sama saya? Percaya enggak? Enggak. Ketahuan enggak punya duit kok nawarin seperti itu. Kalau kita mendapatkan janji semacam itu dari orang kaya, kita akan langsung percaya. Padahal orang yang semacam itu kadang-kadang bohong dalam janjinya. Rasulullah yang enggak pernah bohong sama sekali, mengatakan sesuatu enggak pernah bohong. Siapa saja yang kontinu melaksanakan 12 rakaat dalam sehari, dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Jangan terbayang rumahnya tipenya lah palingnya 21 di surga. Jangan seperti itu. Di surga rumahnya Masya Allah luar biasa sekali.
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Yang namanya kenikmatan surga itu apa? Belum pernah terlihat oleh mata. Indahnya suara di surga belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Keindahan surga belum pernah terbayang dalam benak manusia. Kalau seandainya kita bayangkan sesuatu yang paling mewah, paling megah di hadapan kita sebuah rumah, maka ketahuilah rumah di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kunci istiqamah yang kedua. Berpegang teguh dengan ajaran Islam, dengan syariat Allah, dan juga mengamalkannya. Kita lanjutkan yang ketiga. Mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang saleh. Mengambil pelajaran dari kisah orang-orang saleh. Kalau disebutkan orang saleh, yang harus pertama kali tergambar dalam diri kita adalah mereka para nabi dan para rasul. Karena mereka adalah orang-orang imamnya, orang-orang sebagai imamnya orang-orang saleh. Mereka panutan orang-orang saleh. Disebutkannya kisah-kisah para nabi, disebutkannya kisah para rasul yang sebelum Nabi Muhammad, dikisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tujuan yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan cerita yang dibuat oleh manusia, yang dikarang oleh manusia. Cerita yang dibuat oleh manusia tujuannya adalah di antaranya untuk menguatkan, yang dibuat oleh manusia tujuannya adalah untuk menghanyutkan manusia ketika membaca cerita tersebut. Cerita buatan manusia seperti itu. Ketika dikarang satu cerita, ditulis suatu cerita, kemudian mungkin ada sebagiannya yang difilmkan. Tujuannya untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang menyaksikannya, orang-orang yang membacanya, agar apa? Hanyut dalam cerita tersebut. Tetapi cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk menghanyutkan manusia berlezat-lezatan ketika membaca kisah tersebut. Tetapi tujuan yang terbesar dan yang paling utama adalah mengokohkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-120. Surat Hud ayat yang ke-120. Allah taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Allah taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul." Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang dengannya kami kokohkan hatimu, kata Allah. Tujuan dikisahkannya para nabi dan para rasul kepada Nabi Muhammad untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'aka fi hadhil haqq, dan di dalam kisah-kisah tersebut datang kebenaran. Wa mau'izatun, dan juga pelajaran. Wa dzikra lil mu'minin, dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah sangat besar sekali, yaitu mengokohkan, menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah yang banyak sekali berulang di dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Musa alaihi salam. Bukan hanya sekali dua kali disebutkan, tetapi berulang-ulang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah tentang mereka. Kita akan sebutkan penggalan kisah tentang Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Anbiya
ayat yang ke-68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Orang-orang kafir di zaman Nabi Ibrahim, mereka mengatakan harriquhu, bakarlah ia. Siapa yang perintahkan untuk dibakar? Nabi Ibrahim. Bakarlah ia. Wansuru alihatakum in kuntum mu'minin. Dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian mau melakukannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengkisahkan tentang ucapan orang-orang kafir. Sekaligus Allah taala membeberkan kelemahan Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Allah Ta'ala mengkisahkan mereka memerintahkan membakar Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala membeberkan kelemahan mereka. Mereka mengatakan apa? Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Wong Tuhan kok ditolong? Allah menjelaskan kelemahannya. Lemah sekali ternyata. Sesembahan selain Allah itu lemah. Butuh kepada pertolongan manusia. Kemudian Allah Ta'ala setelahnya menunjukkan kemahakuasaannya, bahwasanya dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang berhak untuk diibadahi dialah Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kemudian kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Api, semua orang itu sepakat api itu panas. Enggak ada seorang pun yang mengatakan api itu dingin. Sampai-sampai orang yang pikun pun akan tetap ingat kalau api itu panas. Apa ada orang pikun sampai lupa api itu dingin? Api itu jadi dingin dalam benaknya? Enggak ada ceritanya semacam itu. Api itu semuanya sepakat panas. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang telah diketahui bersama. Allah menunjukkan kekuasaannya. Sesuatu yang diketahui manusia panas, tetapi Allah kuasa untuk membolak-balikannya. Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan api. Sehingga Allah pun sanggup mengatakan, jadilah engkau adalah sebagai sesuatu yang dingin. Bukan hanya itu saja, Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Allah Ta'ala mengatakan, bardan wasalaman, disebutkan apa? Keselamatan bagi Ibrahim. Kalau seandainya Allah Ta'ala mengatakan kurni bardan, mungkin saja api yang menggunung sangat besar itu menjadi gunung salju. Kalau Nabi Ibrahim jatuh kepadanya, ya meninggal juga. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan apa? Bardan wasalaman, dingin dan jadi keselamatan. Karena apa? Api yang berkobar yang disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim itu menggunung sangat tinggi sekali. Karena untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut gak bisa dipanggul, dimasukkan ke dalam api tersebut langsung, tetapi digunakan apa? Manjanik. Dengan apa? Seperti ketapel besar, ditarik, dilemparkanlah dari tempat yang jauh. Karena saking besarnya. Allah Ta'ala menyebutkan, jadilah dingin wasalaman, dan keselamatan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kisah Nabi Ibrahim. Sepenggal kisah tentang Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin membuat tipu daya, membuat makar kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang merugi. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, wa kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku,
Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjagaku. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Kita akan sebutkan di sini penggalan kisah Nabi Musa alaihi salam. Allah taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke 61 sampai 62. Allah taala berfirman, "Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun." Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Allah taala berfirman, "Falamma tara al-jam'an." Ketika dua kelompok manusia saling melihat, Bani Israel, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, dan di kelompok yang lain adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika dua kelompok ini sudah saling melihat, ini menunjukkan apa? Sudah saking dekatnya, sudah sangat dekat sekali antara kelompok Bani Israel dan Nabi Musa dan kelompok Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sudah saling melihat, qala ashabu Musa, maka para pengikut Nabi Musa itu mengatakan, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti ketangkep sama mereka. Sesungguhnya kita tersusul oleh mereka. Itu hitungan manusia. Hitungan manusia. Sahabat-sahabat Nabi Musa yang mereka sebutkan adalah hitungan manusia. Kalau hitungan manusia pasti kita kena. Tetapi Nabi Musa mengatakan, karena keimanan yang begitu kuat dalam dirinya, beliau mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Rabbku bersamaku. Sayahdin, dia akan memberikan jalan keluar, jalan keselamatan bagiku. Karena apa? Karena keimanan yang sangat kuat dari dalam hati Nabi Musa alaihi salam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendapati kisah-kisah yang semacam ini, seharusnya bisa menjadi sesuatu yang bisa mengokohkan hati kita. Sesuatu yang bisa menguatkan keimanan kita. Ujian, cobaan yang dihadapi dalam melaksanakan kebenaran itu pasti terjadi, pasti ada, dan kita harus bersabar. Demikian juga kisah orang saleh akan sangat besar sekali manfaatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan tentang faidah kisah orang-orang saleh. Beliau mengatakan al-hikayat 'anil ulama wa majalisihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Kata Imam Abu Hanifah, cerita hikayat tentang orang-orang saleh, tentang para ulama dan majelis-majelis mereka itu lebih aku sukai daripada kebanyakan perkara-perkara fikih. Kenapa? Karena cerita tentang para ulama dan majelis mereka adalah akhlak dan adab mulia yang mereka ajarkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kunci istiqamah yang ketiga, yaitu mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang saleh. Kita lanjutkan yang keempat. Berdoa agar mendapatkan keistiqomahan. Minta kepada Allah agar dikaruniakan kekuatan hati. Salah satu pintu yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi hambanya agar kita bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pintu doa. Allah taala membukakan pintu doa seluas-luasnya kepada hambanya. Kita berdoa di mana saja bisa. Kalau kita meminta kepada orang lain,
tidak di setiap tempat kita boleh minta ya. Kalau minta kepada orang lain harus nunggu apa? Nunggu orangnya dalam keadaan yang lagi tidak ada masalah, waktunya tepat. Tetapi kalau sama Allah, kapanpun dan dimanapun kita boleh berdoa. Kita sambil merem boleh berdoa? Boleh? Sambil baringan boleh berdoa? Coba saja kalau sekarang mau minta sama orang lain dalam keadaan baring. Sekarang umpamanya lagi baringan gitu ya, minta sama orang lain, nggak pantas kan? Apalagi di hadapan orang yang punya kedudukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu doa itu seluas-luasnya. Dimanapun dan kapanpun kita boleh minta sama Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dikabulkan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kalau seorang mau berdoa, Allah akan mengabulkannya. Di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian mengatakan, "Ud'uni, mintalah kepadaku. Astajib lakum, aku berikan, aku kabulkan kepada kalian." Syaratnya apa? Syaratnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang enggak mau minta sama Allah, orang-orang yang enggak mau berdoa kepada Allah, diancam dengan neraka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah. Dalam arti ini adalah apa? Dari berdoa meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berdoa, menjanjikan dikabulkan doa. Dan bahkan apa? Orang yang enggak berdoa diancam dengan neraka. Maka kita harus memanfaatkan pintu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala buka seluas-luasnya bagi kita. Kita manfaatkan untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan seperti kita saat sekarang ini. Ketika meminta kepada Allah, yang diminta apa? Dunia. Yang diminta apa lagi? Duit. Yang diminta apa lagi? Itu aja. Kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang terbayang apa sekarang? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah dunia yang baik kepadaku. Rumah mewah, mobil mewah, istrinya berapa? 4. Masya Allah. Apalagi Rabbana atina fid dunya hasanah, yang tergambar dalam diri kita seperti itu. Padahal apakah seperti itu maknanya? Kalau mungkin di akhiratnya, wa fil akhirati hasanah, jawabannya apa? Surga ya? Sama. Seperti tafsiran para ulama juga seperti itu. Tetapi yang jadi masalah penggalan pertama ini, sekarang kita harus merubah doa kita. Bukan berarti doanya dirubah, tetapi apa? Yang tergambar dalam benak kita dirubah. Karena apa? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah adalah al-ilmu wal ibadah. Ya Allah, aku minta kebaikan di dunia. Artinya apa? Minta bisa berilmu dan minta bisa beramal, beribadah kepada Allah. Berarti selama ini Rabbana atina fid dunya hasanahnya salah, perlu diluruskan. Jangan sampai yang tergambar dalam benak kita kebahagiaan dunia itu hanya kepada dengan harta saja,
tetapi kebahagiaan di dunia yang paling utama adalah dengan ilmu dan juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang yang istiqamah adalah sangat perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, keteguhan hati di atas ajaran Islam ini. Di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau jadikan hati kami condong setelah engkau berikan petunjuk kepadanya. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di antara doa yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesabaran dan juga berikanlah kepada kami kekuatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita doa agar dikuatkan keimanannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ummu Salamah, di antara doa yang paling banyak diminta oleh Allah, yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini di antara, bukan yang terbanyak ya yang dipanjatkan, sebagaimana kita ketahui dalam riwayat yang lain, doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara doa yang paling banyak diucapkan adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkanlah hatiku dalam agamamu, di atas agamamu. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqila lahu fi dzalik, kenapa wahai Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ir rahman, faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa minta kepada Allah dikuatkan hati? Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya tidak ada seorang pun melainkan hatinya itu berada di antara dua jari Allah. Maka Allah ketika berkehendak, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Ketika Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dari kebenaran. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh beliau bagi umatnya. Kalau beliau sendiri adalah orang yang paling kuat hatinya, paling kokoh keimanannya, beliau mencontohkan kepada kita agar senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci istiqamah yang ke berapa? Yang kelima, yang terakhir, berteman dengan orang saleh. Berteman dengan orang saleh. Pertemanan atau persahabatan memiliki pengaruh yang sangat besar sekali. Pertemanan, persahabatan memiliki pengaruh yang sangat besar sekali dalam diri seorang. Kita akan mendapati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang kalau kita mendengar kisah tentang mereka seolah-olah adalah hanya sekedar dongeng. Dongeng singkatan apa sih? Dongeng singkatan apa? Ad-Dohtur Ngaeng. Yang enggak mungkin lah gambarannya, ya. Kalau kita menyebutkan kisah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah apa? Cerita yang enggak tahu di negeri mana hal itu bisa ada, tapi pernah ada.
Sesuatu yang enggak mungkin terjadi pada kehidupan manusia, yaitu kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan tentang Abu Bakar contohnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika masyarakat Mekah mendapati cerita Isra dan Mi'raj dalam satu malam. Isra dari mana ke mana? Dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari mana ke mana? Dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Terjadi satu malam. Ketika itu tidak ada seorang pun yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengatakan dusta, bohong. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, apakah dia ketika mendapatkan berita semacam itu dia bertanya, apakah Muhammad telah mengatakannya? Apakah Muhammad telah mengatakannya? Kalau dia telah mengatakannya, saya benarkan dia karena dia adalah orang yang paling jujur. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, cerita yang paling menakjubkan lagi adalah apa? Ketika dia menginfakkan seluruh hartanya. Pernah dengar di zaman kita ada orang menginfakkan seluruh hartanya? Belum pernah kan? Paling-paling berapa persen dari gajinya gitu kan ya? Berapa persen dari gajinya, bukan dari hartanya. Kalau ini seluruh hartanya diberikan di jalan Allah. Nggak ada yang ditinggalkan kecuali apa? Kecuali apa? Keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya. Dibekalkan kepada keluarganya cuma itu saja. Ini menunjukkan kekuatan iman yang sangat luar biasa. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena beliau radhiyallahu taala anhu menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa seperti itu karena teman yang dekat kepadanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita dapati kisah-kisah yang lainnya. Seorang sahabat yang pincang, yang ingin masuk surga dengan berbekal kaki pincang. Siapa dia? Pernah dengar kisahnya? Siapa? Seorang sahabat pincang ingin masuk surga bermodal kaki pincang. Siapa? Enggak ada yang pernah dengar sama sekali. Adik-adik enggak ada yang tahu? Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu. Dia ingin masuk surga dengan bermodal kaki pincang. Orang pincang izin untuk berangkat jihad. Keluarganya enggak mengizinkan, anak-anaknya masih bisa menggantikan orang tuanya. Akhirnya dia minta izin. Akhirnya diizinkan berjihad dan meninggal di medan jihad. Kenapa bisa seperti itu? Tentunya karena berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kajian yang lalu kita juga telah menyebutkan bagaimana potret-potret kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat, yang siap mati ketika bersalah, bertaubat kepada Allah dengan bersegera ketika melakukan kesalahan. Kenapa? Apa sebabnya? Karena apa? Mereka berteman dengan orang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat mereka kuat keimanannya karena berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimanakah kalian sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah masih dibacakan kepada kamu dan Rasulnya masih berada di tengah-tengah kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya bersahabat dengan orang saleh adalah akan memberikan pengaruh yang sangat besar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengaruh yang sangat besar kepada jiwa para sahabat
radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang hal ini, pengaruh yang sangat besar dari persahabatan dan pertemanan. Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafihil kir. Kata beliau, sesungguhnya permisalan teman yang saleh dan teman yang jelek adalah seperti seorang yang membawa minyak wangi dan seperti seorang tukang pandai besi. Permisalannya adalah sangat jauh sekali. Seorang yang membawa minyak wangi atau seorang penjual minyak wangi, apa sih faedah yang bisa kita dapatkan? 3 kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, kalau dia adalah seorang yang baik akan memberikan hadiah kepada kita. Kalau seandainya dia tidak memberikan kepada kita, kita bisa membeli minyak wangi darinya. Kalau seandainya tidak yang pertama, tidak yang kedua, apa yang kita dapatkan? Kita bisa mendapatkan wewangian darinya. Dan ini bisa menjadikan jiwa kita itu merasakan suatu kelegaan. Kemudian yang kedua, pandai besi. Apa sih kejelekannya? Dampaknya itu apa? Kalau kita berteman dengan pandai besi, bukan berarti nggak boleh jadi tukang pandai besi. Silahkan saja kalau mau kerja jadi tukang pandai besi, nggak masalah. Cuma digambarkan semacam ini untuk menjelaskan apa? Dampak buruk yang didapatkannya. Ketika seorang dekat dengan pandai besi, kemungkinan pertama kulitnya akan terkena percikan api, sakit, panas. Kemudian apa? Kemungkinan yang kedua, bajunya akan terbakar. Kemungkinan yang ketiga, dapat bau yang tidak sedap, bikin sumpek. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasannya dilarang berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama dan juga merusak kehidupan dunia kita. Jadi jangan berteman dengan orang yang akan merusak agama dan juga merusak kehidupan dunia kita. Dan juga hadis ini menunjukkan agar kita itu berteman dengan orang yang bisa memperbaiki agama kita dan juga memperbaiki kehidupan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang telah kita kaji bersama. Allah karuniakan kepada kita istiqamah sehingga akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.